Pi, lu depan dah, gue bilang gitu kan. Ngapa ya lu? Udah lu depan aja, kayak kagak tahu aja. Ya udah, dia bilang kan. Dia nurut tuh, karena emang kondisi pada saat itu fisik gue lagi capek gitu kan, kasihan kali sama gue. Dia pindah ke depan, gue di belakang. Ditanya tuh sama si A, kenapa bang pindah ke belakang? Enggak apa-apa. Dan si santri A ini nanya, takut sama itu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal nyeritain tentang si Upi nih. Kalian kan udah nagih mulu nih cerita dia kan. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian juga yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual sebat-sebat. Jangan lupa ngopi. Dan nggak usah banyak basa-basi ya, kita langsung mulai ke cerita. Karena memang gue lagi nggak ada pembahasan dan nggak ada berita hot masalah pergunungan. Ya walaupun ada sih, kemarin itu kalau nggak salah Gunung Butak ada yang ada yang tersesat gitu 6 orang, tapi alhamdulillah udah diketemuin gitu kan. Dan oke, kita lanjut ke ceritanya. Jadi pada saat itu ya, mungkin kalau lu bisa lihat kayak sekarang ya, kayak kemarin itu gua naik hari Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu. Terus hari Selasanya udah naik lagi nganter bule tuh kan, udah pulang pergi gitu. Dan pada masa dulu pun gua bisa dibilang sering lah. Kalau sekarang seminggu 2 kali, bukan seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Kalau dulu bisa seminggu 4 kali coy. Paling parahnya gue naik Gunung Gede itu bisa paling parah tuh ya seminggu 4 kali. Nah pada saat itu kondisi gue udah naik nih. Terus tiba-tiba ngejeda 1 hari, pas turun gitu, itu bilang, lu mau nggak ada private lagi nih, dia bilang gitu kan. Kemana? Gunung Gede lagi sih, tapi kita pulang dulu. Kata gue capek dah, gue gak mau gitu kan. Kalau emang ada kerjaan lagi, ya udah dah gue nginep aja gitu kan. Maksudnya nginep di bawah gitu kan. Ya udah kalau lo mau nginep, tapi gue balik dulu ya. Iya. Ntar gue jemput deh, dia bilang. Jemput? Katanya Gunung Gede gitu kan. Ya memang sih pada saat itu gue nggak punya pikiran untuk ke jalur yang lain gitu kan. Udah pokoknya ikut aja. Ya udah dah, Gunung Gede ini kan. Dan gue juga nggak punya feeling dia buat ngejailin gue, ya paling antara Cibodas, Putri, atau Selat Bintana gitu kan. Ya udah nggak jadi masalah gitu. Dan gue pun nggak nanya ke yang lain, kirain gue tim yang lain itu diajakin cuy. Ternyata yang naik itu cuman gue doang sama si Upi ini gitu kan. Singkat cerita, gue tuh istirahat di kenalan gue gitu kan, di daerah Puncak di situ. Terus selang 1 hari sebelum berangkat gitu kan, Upi ini nyamper gua dan langsung pergilah. Dan pas pergi nih, kita mau ke jalur mana sih? Udah lu ikut aja. Terus yang lain mana gitu kan? Yang lain gak ikut, kita doang berdua. Udah sih, kata Upi itu, tenang aja. Yang kita bawa itu cowok semua, dia bilang kan. Iya gue tahu, biar kata cowok semua juga. Ya capek mah capek. Ya lu bilang kemarin mau, sekarang ngeluh. Ya udah iya, gue mau ngikut aja udah. Tapi jangan yang aneh-aneh ya, gue bilang. Enggak kok, nggak aneh-aneh. Singkat cerita, dalam perjalanan mobil itu kita ngobrol panjang, ngalir ngidul gitu kan. Sampailah kita di satu rumah. Di satu rumah ini emang udah kenalan lah, temen gitu, di Jalan Raya Cianjur gitu kan. Kita istirahat dulu sebentaran di situ, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Ternyata Upi tuh
minta tolong temennya untuk belanja logistik di situ gitu kan. Kita sekalian ngambil logistik di situ. Dan tas gua atau packingan gua udah dipackingin sama Upi. Jadi gua nggak perlu packing lagi. Baju gua juga udah masuk ke dalam semua. Pokoknya gua tinggal make aja, ganti baju, gua tinggal berangkat gitu kan. Nah, pas udah ngobrol-ngobrol di situ, kita berangkat lagi nih, nyamper tamunya. Tamunya ini cowok 2 orang dan sebenarnya nggak punya feeling apapun karena pakaiannya biasa gitu kan. Wah, enak nih, kelihatannya bocah-bocah strong gitu karena kelihatan dari tangannya atau apanya itu berotot gitu cuy, kayaknya kuat-kuat gitu karena kalau masalah fisik jadi aman-aman aja. Udah nih, udah pergi, terus kita sampai di rumah warga. Ternyata yang kita akan taikin adalah bukan Gunung Gedenya. Memang bener agendanya adalah kita lintas cuy. Jadi kita naik dulu ke Gemuruh. Kalian tahu lah ya, Gunung Gemuruh itu ada sebelah kiri kalau dari pintu Surken itu, dan turunnya baru ke Putri. Nanti mobil tuh ada yang ngambil lah, dia bilang gitu kan. Lu yakin jalur sini? Gue nggak akan bisa ngasih spill jalurnya jalur mana karena ini salah satu jalur yang bisa dikatakan ilegal. Mungkin untuk peziarah boleh, nggak boleh juga sih. Ya intinya untuk peziarah lah, jalur-jalur orang ziarah gitu kan. Ini ngapa jalur sini lagi ya? Dalam hati gue, kenapa nih tamu requestnya jalan sini? Gue cuman bisa, udah dah, gue mau ngikut aja. Gue langsung bisik-bisik tuh ke Pipi. Gue mohon banget nih ya, lu sekarang naik jangan ngejelin gue ya. Lu tahu sendiri kan, kita naik gunung jadwal lagi padat nih, fisik gue sama fisik lu kan beda banget gitu kan. Ya gue jangan sampai lu jailin lagi, gue udah kagak kuat dah. Iya udah tenang aja kata Upi, enggak, gue nggak bakal ngejailin lagian. Lu aman lah kalau sekarang. Aman maksudnya udah, ntar lu juga sendiri tahu gitu kan. Udah tuh akhirnya gue istirahat setelah ngobrol gitu kan, istirahat. Dan memang nggak mau trekking yang pagi-pagi banget cuy, karena memang Upi juga ngejelasin lah bahwa kita juga baru turun gitu kan, dan kita minta waktu untuk agak sedikit siang aja, sebelum jam 12 kita udah trekking gitu kan. Ya udah tuh mereka semua setuju juga kan. Akhirnya gue tidur, gue pules banget tuh, nyenyak banget, dan bangun itu sekitaran jam 11 karena memang mepet waktunya itu ke zuhur. Akhirnya kita putusin lah, ya udah kita trekking jam 1 aja. Ya udah, mereka juga semua setuju. Dan ketika selesai, gue baru sadar ternyata nih 2 bocah itu adalah bocah-bocah santri cuy, bocah-bocah pesantren. Dan ini tuh disuruh sama kayak gimana ya, ya kenalannya si Upi lah gitu kan, tolong anter ini bocah-bocah mau ziarah gitu kan. Ya walaupun kata Upi sih dia nggak dibayar gitu kan, cuman ya minta tolong doang, dan ya adalah basa-basinya gitu kan buat masalah logistik dan sebagainya. Ya udahlah, nggak apa-apa, hitung-hitung amal kan gue bilang. Namanya kalau udah banyak kenalan kan enak gitu kan. Kalau misalkan besok gue ada yang kesurupan kan bisa minta tolong sama nih bocah gitu kan. Ya udah tuh, kita udah siap-siap, udah prepare, kita berdoa, mulailah perjalanan. Ini nanya, lu mau depan, lu mau belakang? Depan aja dah, gue bilang gitu kan. Ya udah, lu kalau mau depan, tahu kan jalannya? Iya tahu, gue udah pernah juga ke sini, dia bilang gitu kan. Ya udah tuh jalan pelan-pelan, dan memang walaupun Upi nanya lu tahu jalannya kan bukan berarti gue harus jalan duluan, enggak. Takutnya gue lagi ngelamun atau gimana gitu kan, takutnya nanti nyasar gitu doang. Akhirnya kita jalan, dan di situ pun 2 bocah santri ini, mereka tuh sholawatan, enak banget suaranya, merdu. Dan si kocaknya nih, bocah daglok si Upi, dia tuh ngomong lah ke 2 orang ini, bang lu tahu nggak, noh bocah yang di depan, ngajinya pinter banget, terus suara kuronya cakep banget. Wah, kita apa juga udah tamat sama dia. Gue langsung balik dong, apaan lu ngomong lu kayak begitu? Wah bener bang, ini bocah 2 santri percaya gitu kan. Wah keren bang, coba dong nanti kita sharing-sharing, ngajarin gue gini-gini. Gue langsung garuk kepala, bang mohon maaf nih, gue bukannya merendah atau memang gue nggak mau disangka jago, tapi emang gue nggak bisa. Gue langsung nunjukin nih kalau gue punya tato tuh bang, lu lihat gue ini orang beragajulan, jangan percaya nih omongan bocah PA, gue bilang gitu kan. Nggak usah begitu bang, kalau masalah tato mah ya nggak apa-apa lah gitu kan. Tapi kalau orang kan kalau udah ngaji gimana gitu kan, gue percaya bang, kelihatan dari tampang lu begini. Gue langsung keringet dingin dong, bang lu jangan aneh-aneh bang ya.
gue mendingan disangkain bego dah, gue bilang gitu kan. Lu daripada ngomong gue pinter ngaji gini-gini, gue kagak bisa sama sekali. Udah bang, udah. Akhirnya di situ Upi cuman mesam, makanya ngaji yang benar. Ribet banget, gue pengen banget tuh pakai headset cuy, karena gue nggak mau ngedengerin ocehan dia, bukan nggak mau ngedengerin sholawatan dari si dua santri ini gitu. Tapi ya sudahlah, dinikmatin aja. Memang nggak dijailin secara perdemitan, tapi dijailinnya malah yang kayak begituan. Ya mau gimana lagi kan, cuman bisa nikmatin aja. Dan itu juga salah satu bentuk kita ngehibur tamu gitu kan. Ya udahlah, kita jalan lagi, ngobrol-ngobrol, terus kita anggaplah ini pos 2 gitu kan ya. Jadi pos 1 itu dilewatin karena dari pintu rimba ke pos 1 itu nggak terlalu jauh cuy. Jadi kita ngepushnya sampai di pos 2. Sampailah di pos 2. Di pos 2 ini kisaran sekitaran jam 3-an. Sampai di pos 2 kita istirahat, kita bikin kopi. Terus gue nanya, bang gimana, aman nggak? Aman, dia bilang gitu kan, enak kok. Oh cuman nih si temen gue katanya dia agak pusing dan mual. Oh nggak apa-apa bang, udah biasa, gue bilang gitu kan. Namanya baru pertama naik gunung mah udah pasti mual-mual gitu kan. Udah kita ngopi, udah istirahatin aja dulu, gue bilang gitu kan. Istirahatlah mereka. Terus si dua santri ini dia tuh kayak nengok gini, merhatiin aja, tapi nggak yang aneh-aneh gitu, cuman pandangannya dia menurut gue aneh gitu, kayak ngeliatin sesuatu gitu kan. Lah gue ngikutin dong karena masih siang kan, nggak ada apa-apa gitu kan. Langsung gue ditepok ini gue, nggak usah ikut-ikutan lo. Apaan sih, orang gue ngeliat doang, emang kenapa? Ntar ribet lagi, katanya lu nggak mau gue jailin. Ya kan ini bukan dijailin, dia celangang celinguk, ya gue ngeliat celangang celinguk. Akhirnya si santri ini kan nanya kan, kayak ada apaan sih gitu kan. Enggak, nggak apa-apa. No, dia ngikutin ngeliat celangang celinguk. Oh kata si santri ini, nggak apa-apa kok, saya cuma lagi ngeliat aja, siapa tahu ada hewan, binatang, dan suasananya itu enak banget katanya gitu kan. Oh iya bang, namanya di gunung, kata gue enak kan, syahdu, apalagi jalurnya emang pure sepi. Dan kondisi pada saat itu pun emang ya tim gue doang, nggak ada pendaki lain. Karena memang jalur ini tuh adalah bukan diperuntukkan untuk pendaki gitu kan. Kita istirahat, ngopi, dan selesai ngopi pun ditanya si salah satu temennya, kita sebut aja si A sama si B ya. Nah si B ini nih yang kenapa-napa. Dan kenapa gue namain si A atau si B, karena memang gue tidak dibolehkan untuk nyebut atau nyamarin nama dia, jadi kayak A, B aja udah gitu kan. Nah si B ini dia bilang udah kok, udah agak membaik, dia bilang. Oh yaudah, masih sanggup jalan nggak? Masih kok, yuk jalan lagi lah dari pos 2 menuju ke pos 3. Nah dari pos 2 menuju ke pos 3 ini gue kondisi masih di depan kan. Tapi sebelum kita ngelanjutin perjalanan itu si A ini bilang, bang bisa tunggu sebentar nggak? Oh ya udah boleh gitu kan. Dia nih melipir dulu ke salah satu semak, nggak tahu, gua kira pipis gitu kan. Tapi kayak udah set, terus balik lagi. Lah, ini orang ngapain gitu kan? Pipis kok cepet banget gitu kan. Baru yang son tiba-tiba balik lagi. Ngapain sih bang? Ah enggak kok, nggak apa-apa. Yaudah yuk lanjut lagi jalan. Ya gua lanjut lagi dong jalan lagi. Nah sebelum sampai ke pos 3 itu udah mulai ada wewangian. Aduh, gua udah mager banget nih kata gua. Udah ada wangi-wangi begini sih udah tanda-tanda bakal ada yang nongol ya. Karena emang jalur ini menurut gua pribadi ya, jalur ini tuh punya ciri khas yang dimana kalau ada sesuatu hal yang memang udah jadi apa ya, menurut gua pribadi ya, kalau ada wangi ini pasti bakal muncul nih. Nggak peduli siang, nggak peduli pagi, nggak peduli malam gitu, pokoknya dia bakal muncul gitu. Aduh Pi, lu depan dah, gue bilang gitu kan. Ngapain lu? Udah lu depan aja, kayak kagak tahu aja. Ya udah, dia bilang kan. Dia nurut tuh karena emang kondisi pada saat itu bisa gue lagi capek gitu kan, kasihan kali sama gue. Dia pindah ke depan, gue di belakang. Ditanya tuh sama si A, kenapa bang pindah ke belakang? Enggak apa-apa. Dan si santri A ini nanya, takut sama itu ya? Kan awalnya gue kagak ngeliat apa-apaan kan, tiba-tiba ditunjuk sama dia. Tak, anjir, itu mana masih sore lagi. Ya kagak usah ditunjuk juga bang, gue bilang gitu kan. Gue nggak tahu itu pocong, kuntilanak atau apapun, tapi ada kepala ngintip cuy di balik pohon gitu kan. Kata si A ini bilang,
Udah bang, nggak apa-apa, dia mah cuma ngintip dong. Iya gue tahu cuma ngintip dong, tapi lu kenapa ngasih tahu gue bilang gitu kan. Ya kirain abang gara-gara pindah ke belakang karena takut sama itu. Gue bukan takut, gue agak sedikit minder. Gue punya sangkutan sama itu orang, gue bilang gitu kan. Gue punya sangkutan tuh sama tuh makhluk gitu kan. Jadi gue agak minder lah kalau ketemu begituan. Ah abang bisa aja gitu. Ya udah tuh kita jalan lagi. Memang si sosok yang ngintip ini itu jaraknya agak jauh dan si B ini kayak terus ditatapin aja. Gue tahu, jadi kita kan jalan pasti lurus ke sono, sedangkan si makhluk ini adanya di sebelah kanan. Kalau kita nengok itu pasti begini kan. Nah si B ini terus natapin ke makhluk itu kan, terus natapin, dan gue ngeliat ke si B. Ini orang ngapa ya diplototin mulu? Kagak bosen apa ngeliatin kayak begituan, mukanya jelek, buruk rupa gitu kan, diliatin aja. Bang, udah apa bang, jangan diliatin mulu. Oh, emang kenapa? Nggak boleh ya? Ya bukan nggak boleh sih, boleh-boleh aja. Tapi ya jangan diliatin lah gitu kan. Ntar kagak hilang-hilang. Oh gitu, ya udah. Jalan lagi tuh kita. Singkat cerita kita sampai di pos 3. Sampai di pos 3 kita ngeres doang, tapi nggak yang ngopi-ngopi tuh. Ngeres, terus kita nyantai, dan kondisi pada saat itu pun udah sekitaran jam 5. Nah ketika jam 5 ini Upi bilang lah, headlamp keluarin ya buat jaga-jaga, jadi nanti kalau udah waktunya malam atau maghrib, jadi kita nggak perlu bongkar-bongkar tas lagi. Oh ya siap bang. Akhirnya bongkar headlamp, terus kita lanjut jalan lagi tuh, jalan lagi, dan sampai akhirnya kena maghrib lah. Nah kena maghrib ini Upi minta berhenti, akhirnya kita sholat dulu tuh, sholat maghrib, dan setelah selesai sholat maghrib kita langsung jalan lagi. Tapi ketika kita selesai sholat maghrib mau jalan, si A ini bilang, bang, lu maju aja ke depan, biar gue yang paling belakang. Hah? Ya secara kan gue guide atau pemandu dia gitu kan, dan inilah gue dibayar sama dia, tiba-tiba dia minta paling belakang. Wah nggak usah bang, udah nggak apa-apa. Beneran. Udah nggak usah, tenang aja bang, gue udah biasa di belakang gitu kan. Walaupun gue juga ada apa nih gitu kan. Ya profesional kerja dong, nggak boleh kayak gitu kan. Udah bang, lu pokoknya tengah aja, tenang aja, aman aja. Gue ngeliat nih, jadi Upi itu selewatan dari depan itu udah kayak mesem cuy, udah ketawa gitu kan. Tapi gue nggak yang terlalu ngeh dia ketawa. Ya udahlah, aman kok. Bahkan gue ketika disuruh itu orang pengen ke belakang, gue sempet nengok di belakang itu nggak ada apa-apa, dan gue pun nggak punya tanda-tanda untuk merinding gitu kan. Biasa-biasa aja gitu. Ya udahlah, kata si santrinya, ya udah kalau nanti abang mau pindah ke tengah biar saya gantiin yang belakang. Ya siap bang, gue bilang gitu kan. Jalan lagi nih kita kan, baru 3 atau 4 langkah dari setelah obrolan itu, gue ngerasa bahwa ini gue nih, tas gue itu kan gue ngegendong carrier, tas gue tuh kayak ada yang ngedorong, dek. Gue pikir kayak itu mah cuman halu kali gitu kan, mungkin gue tadi kesandung dan gue nggak terlalu ngeh, atau gue juga nggak terlalu ngecek. Udahlah, santai aja gitu kan. Jalan lagi, terus ada yang nyundul lagi. Tak, apaan sih? Wah, nggak bener nih. Ini jalur lagi sepi. Siapa ya? Gue mau nengok tapi takut. Tapi hawanya itu nggak bikin gue merinding, cuy. Nggak bikin gue merinding itu kan. Terus gue disundul lagi yang ketiga. Tak. Pas gue nengok, cuy, itu ternyata ada Bagas gede banget, lu bayangin. Astagfirullahaladzim, gue langsung lari. Woi tungguin, gue bilang gitu kan. Dan pas gue ngejar 2 santri ini, Upi pun kayak bilang, udah yuk lanjut lagi jalan. Itu babi anjir, gue bilang gitu kan. Babi mana sih? Mana? Pas dicek itu babinya kagak ada cuy. Bahkan nggak ada suara kresek-kresek gitu, nggak ada. Hah? Dan si santri ini si Atu bilang, nah kan udah saya bilang, saya aja yang di belakang. Ya udah, iya deh bang ya udah lu belakang dah, gue bilang gitu kan. Udah nih, kita tukeran gantian gitu kan. Tek, pindah ke belakang. Dan ketika di belakang si santri ini ngomong gitu sih, lo nggak usah macem-macem. Gua kesini tujuannya untuk ziarah, tujuannya pengen ngedoain, dan tujuannya cuman pengen menikmati alam dan pengen tahu sejarah. Jadi kalau lu niat macem-macem, gua pun akan bertindak, kata si santri itu. Gua nggak dengerin kan, ini santri gerendengan mulu kayak ngancem.
Wah ini mah udah keturunan si Upi nih, gue bilang nih. Emang udah satu server nih sama dia bocah ya. Gue nengok ke belakang. Nih orang langsung nanya, kenapa bang nengok ke belakang? Enggak kok, enggak apa-apa. Akhirnya gue lanjut lagi jalan. Dan di belakang itu aman. Itu aman, nggak ada apa-apa. Dia nggak teriak kayak gue yang diseruduk babi gitu kan. Singkat cerita, kita sampai di pos 4. Di pos 4 ini, Upi itu nyuruh gue, bikin kopi lah. Rest terakhir nih sebelum kita sampai di area tenda, dia bilang gitu kan. Oh, oke, gue bilang bikin kopi, tak tuk bikin kopi. Udah selesai bikin kopi, kita ngobrol-ngobrol. Oh, kira-kira sampai area camp berapa lama lagi ya? Ya mungkin sekitaran setengah atau paling lama 1 jam kata Upi gitu kan. Oh gitu. Ya udahlah kita santai lah. Dan sekarang juga masih jam 7-an gitu kan. Ya paling telat-telat jam 9 lah gitu, masih aman. Iyalah kalau kayak gitu. Ngopi-ngopi santai-santai, si B ini keliling nih. Bang lu mau kemana? Enggak apa-apa, pengen lihat-lihat aja sambil nyenterin headlamp. Tek gitu kan. Dalam hati gue, waduh ini bocah saklek juga ya. Berani-beraninya main nyenterin. Dan pas udah disenterin, dia tuh diem ke satu titik. Gue lihat arah senternya itu nggak ada apa-apa, nggak ada penampakan atau apapun. Dan dia manggil, sini dia bilang gitu kan. Manggil si A ini kan. Datanglah. Entah apa yang mereka obrolin gitu kan. Dan sampai akhirnya si 2 orang ini izinlah ke Upi. Bang, saya ada perlu dulu ya, dia bilang. Oh iya, silahkan gitu kan. Gue bingung nih sama Upi. Ngapa nih orang diperbolehin gitu kan. Tapi ya udahlah, terserah si Upi. Toh leadernya juga dia yang bisa ngambil keputusan, dia bukan gue gitu kan. Si orang gini. Nggak jauh sih dari tempat mereka tadi berdiri, sekitaran 5 atau 10 langkah, tek. Itu tuh langsung kayak ngusir, pergi lu dari sini, jangan ganggu kita. Itu kedengeran sama gue, tapi gue nggak tahu perwujudannya kayak gimana. Lah, ini 2 orang ngapain lagi? Gue mulai ngerendeng nih Upi. Apaan sih Pi dia? Ngapain ngusir apaan? Kok kagak kelihatan ya? Udahlah biarin aja suka-suka mereka. Lagian lu ngapain kepo sih? Ntar ditampakin lu takut. Iya sih. Ya udah dah, terserah mereka mau ngapain selama emang mereka nggak aneh-aneh mah kan, kagak kabur juga. Ya udah, lagian juga mereka juga paham kok. Ya udah, kagak usah nyolot apa kata gue gitu kan. Akhirnya gue lanjut lagi ngopi nih cuy. Lanjut lagi ngopi, Upi ini bilang, gue kencing dulu ya. Dia bilang, ya udah sono. Nah di situ gue nggak punya pikiran yang aneh cuy. Ya dia pipis kan, kondisi gue pun sendiri. Nah 2 orang ini masih celangak-celinguk aja di sono udah ngusir juga. Gue sendiri tuh, gue lagi ngopi asik. Dan selang nggak berapa lama Upi izin pipis, ada yang balik. Gue kira itu Upi. Dan gue juga nggak ngerasa kalau dia jalan sih, cuman kayak duduk gitu di sebelah gue dengan kondisi nggak duduk sampingan gini cuy. Jadi gue ngadep ke sebelah sono, dia di belakang kayak nyerong gitu kan. Gue lagi begini ngopi aja. Gue cuma nggak nanya ke dia, nggak nanya atau nggak ngobrol apapun, cuek-cuek aja. Kalau memang disuruh jalan, baru kita jalan gitu kan. Enak banget dalam hati gue kan. Sampai akhirnya gue bilang lah, terus nanti air gimana Pi? Oh iya, air aman gak nih? Gue bilang gitu kan. Diem nih. Kok diem? Pi? Gue langsung nengok dong. Dan di sebelah gue itu ada pocong cuy lagi duduk. Lu bayangin, pocong lagi duduk. Astagfirullahaladzim. Gue langsung balik muka dan gue langsung jalan agak sedikit cepet nyamperin si 2 santri ini. Bang, tolongin gue bang, ada apa? Itu ada pocong. Tapi pas si 2 santri itu nengok, itu pocong kagak ada cuy. Itu hilang. Dan yang duduk itu adalah si Upi. Mana pocong, orang saudara lu sendiri, dia bilang itu kan teman lu sendiri. Lah, terus yang tadi kemana? Masa Upi berubah jadi pocong kata gua? Wah jangan-jangan pesugihan nih Upi, dalam hati gua gitu kan. Bodo amat dah, gua gak tahu dah. Dan dari situ gua balik lagi. Pi, lu jangan macam-macam apa Pi, kan gua bilang, gua minta aja buat kali ini kagak usah ngejailin. Gua kagak ngejailin lu Samsul. Gua emang abis pipis dan tadi emang ada pocong, udah gua usir juga. Udah yuk jalan yuk, gua pengen buru-buru sampai area camp, gua bilang itu kan. Udah ya jalan lagi. Bang, yuk jalan lagi yuk. Ayo jalan lagi lah. Jalan lagi dan kita akan menuju ke area camp. Ke area camp ini gak terlalu lama sih. Mungkin setengah jam kalau kita bisa jalan cepat. Jadi depan Upi, kondisi pun udah balik normal nih. Gue udah di belakang lagi karena memang udah gak apa-apa kok, udah aman.
Nah, ketika jalan ini, yang depan kan Upi emang bocah saklek ya, nggak takut sama demit gitu kan. Jalan aja lewat, tek. Si A lewat, tek. Si B lewat, tek. Gua yang mau lewat, gua langsung diem. Di samping jalan atau di samping trek, itu ada Kunti. Dan Kuntinya itu mukanya tuh serem, hancur, dan bajunya aja lusuh banget. Dengan kondisi sebelahnya ini tuh kayak ada kulit yang ngaplek begitu cuy. Apa sih ada yang kesayat gitu nih, keblek gitu kan. Ya Allah. Dan ketika gue ngeliat, itu semeliwir bau-bau amis dan bau-bau anyir itu nabrak ke hidung gua. Ya Allah, kata gua, ini bocah 3 kenapa berani banget gitu kan. Tapi giliran gua, ya Allah gimana ya. Dan kocaknya nih Kunti, itu tangannya yang awalnya cuma diam begini, tiba-tiba kayak begini cuy. Kayak ngibasin tangannya begini. Ya Allah, gue langsung tutup mata dong. Gue langsung teriak nih ke yang depan, woi tungguin gitu kan. Udah nggak apa-apa bang, jalan aja santai aja, dia mah nggak bakalan ganggu. Mata lu picek kagak ganggu, gue bilang gitu kan. Lu kagak lihat nih sosoknya melambai-lambai, kagak apa-apa, lu nggak bakal diapa-apain. Bodoh amat dah. Dalam perjalanan itu gue baca nyebut kayak astagfirullahaladzim. Pokoknya istighfar, surat-surat apa yang gue hafal itu gue baca terus kan. Jalan-jalan sampai akhirnya udah ke sebelah dia nih, samping-sampingan banget sama dia. Baunya itu makin parah kan. Gue tong soal udah mau mual nih gitu, udah kayak oe aja gitu kan. Dan pas udah dekat, gue langsung buru-buru ngibrit lari. Dan ketika lari ini, gue diketahui nama mereka bertiga termasuk sama Upi doang. Ya elah begitu aja takut. Gue bukan takut, gue bilang gue minder, gue punya sangkutan sama tuh mereka. Gue takutnya ditagih doang. Udah yuk jalan lagi. Singkat cerita, kita sampai di area camp. Ketika sampai di area camp, yang awalnya 2 santri ini biasa aja nih ngadepin sosok demit dan termasuk Upi juga biasa aja. Tapi ketika sampai di area camp, muka mereka bertiga itu langsung mendadak serius. Kata gue, kenapa ini? Padahal di area camp gak ada apa-apa kan. Apaan nih? Tapi gue gak berani nanya cuy. Kayak, apaan sih? Dan seketika ada suara, ngapain kalian di sini? Pergi kalian dari sini. Saya nggak suka dengan kedatangan kalian. Wah, gue langsung kayak merapatkan barisan ke belakang sela-sela mereka. Itu apaan bang? Pi, itu apaan Pi? Gue bilang, ini ada yang gak seneng nih. Yaudah yuk kita cari area camp aja. Udah tenang aja. Si santri ini, si A ini langsung jalan ke depan. Dia tuh kayak baca doa, baca surat-surat yang dia hafal. Nginjek bumi tuh cuy 3 kali. Jelek. Itu cuy, di situ udah kayak berasa gempa gitu, tapi nggak lama ya, gitu doang. Waduh, ada gempa nih. Waduh, kata gue ini udah aneh-aneh baik lagi. Dan ada, gue ngeliat itu sekelebatan bayangan hitam itu nabrak si A, tapi si A nya nggak kerasa apa-apa. Dan disusul sama si B nih, kayak nolongin juga, bantuin. Dan di situ pun mereka baca doa. Gua sama Upi mah diem aja, Pi lu kagak bantuin, udah biarin, mereka juga bisa kayak begituan doang mah, udah lu deket-deket gua aja, ternyata ribet lagi. Nah pas mereka berdua entah ngelakuin apa gitu kan, kayak doa atau apa gitu kan, gua kan di sebelah Upi nih. Nah pas di sebelah Upi itu kaki gua kayak berasa ada yang narik, jadi kaki gua bener-bener ditarik cuy, terus gitu kan, gua sampai jatuh. Upi itu langsung nengok, woi gitu kan. Dan itu 2 santri. Ini jarak dari gua ke santri itu katakanlah ada 5 langkah. Yang penting dia ada di depan. Harusnya kalau dia ada di belakang itu kelihatan lewatnya dong. Dan ini ketika diteriakin, woi, gua langsung nengok juga kan di belakang itu. Dan si santri ini itu ada di belakang gua juga cuy. Dengan kondisi mata melotot natap ke satu makhluk. Makhluk ini badannya itu tanpa busana, tapi kulitnya itu kayak kulit nggak pure sisik, tapi kayak bersisik kayak random begitu lah. Dan hitam banget, semuanya bertaring, matanya hilang 1, udah kayak dajjal gitu kan, cuman ada sebelah doang nih. Di situ pun gue bilang astagfirullahaladzim. Yang bikin gue kaget adalah kok 2 santri ini bisa-bisanya ada di belakang langsung gitu kan. Dan di situ pun gue cuman bisa, aduh apalagi sih.
Dan ketika gue ngeliat si santri itu, mukanya tuh melotot kayak kesel banget. Dan seketika itu makhluk langsung teriak, ah gitu. Dan gak lama makhluk itu hilang. Dan santri itu ngedeketin dan ngambil air dan ngusapin ke muka gue. Bahkan kayak diusapin dari ujung kepala sampai kaki gue. Dan yang awalnya ini bekas tarikan itu demit, sakit banget cuy, itu langsung sembuh sama itu bocah santri. Dan singkatnya, nih bocah santri udah bang gak apa-apa, udah bisa ngediriin tenda lah di situ. Dan pas selesai ngediriin tenda, gue nanya kan, itu apaan sih, udah gak apa-apa katanya. Ya udah bang, kalau mau istirahat aja. Upi pun nyuruh gue untuk istirahat kan. Udah lu tidur aja, gue mau masak dulu buat mereka berdua. Lagian mereka masih ada agenda, mereka mau ngaji dan sebagainya kan. Bener nih, jangan ditinggalin ya. Iya udah lu istirahat aja. Gue tidur tuh, gue nggak tahu apapun, dan itu benar-benar nyenyak. Entah mungkin karena gue kecapean atau gimana, tapi gue tidur memang benar-benar nyenyak banget pada saat itu kan. Singkat cerita, gue nggak tahu kejadian malam itu ada apa, dan gue pun nggak ngimpi apapun ketika di gunung itu kan. Dan singkat cerita, pagi pun tiba, dan ketika udah bangun kita ke puncak, dan akhirnya kita turun lintaslah ke jalur Putri. Dan alhamdulillah sepanjang perjalanan turun itu gue aman banget, nggak ada yang namanya kejadian apapun. Gue cuman ngebayangin itu sosok demit yang ketemu mereka bertiga ketika malam. Karena gue yakin pas malam itu nggak bakalan yang namanya normal-normal aja. Gue sih bukan kasihan sama mereka bertiga, gue kasihan sama demitnya. Satu aja ngadepin Upi udah saklek, apalagi ngadepin dua orang begini. Dan gue ketika ngebayangin si dua orang santri ini matanya melotot, buset, serem cuy, lebih serem daripada demit, kayak berasa mau dimakan sama manusia gitu kan. Wah itu bener-bener parah banget sih. Dan gue pun nanya ke Upi ke santri ini, mereka nggak ada yang ngejawab apapun ya. Kalau mereka udah nggak ngejawab kan ya gue juga bingung gitu kan, kayak keheran-heran. Dan ya udahlah nggak apa-apa, bodo amat, yang penting tugas gue udah selesai. Dan sampai akhirnya kita di base camp, dan dua orang santri ini pun ternyata udah ada yang jemput. Dan ketika dijemput pun, oh ternyata gue tahu ini santri itu muridnya siapa gitu kan. Dari situ pun gue cuma salaman, terus izin pamit pulang, dan gue dikasih duit gitu kan. Walaupun gue udah nggak usah gitu, nggak usah, tapi gue sambil ngambil cuy, karena gue butuh kan. Upi tuh udah melotot aja, ya lah Pi, rezeki nggak boleh tolak gitu kan. Gua, ya Pak Ustadz ya, nggak boleh ditolak kan. Iya nggak apa-apa, ambil aja, lagi ada kok, dia bilang gitu kan. Dan disitu pun ngucapin terima kasih karena udah ngantar anak didiknya gitu kan. Dan singkat cerita mereka tuh pulang, dan gua pun ya udah nggak ada apa-apa lagi. Dan Upi pun nggak ngebahas tentang kejadian semalam atau lu kenapa malam-malam, nggak ada. Dan sampai akhirnya kita pulanglah ke rumah, dan di situ pun gue ngeres minggu, bisa dibilang kayak tidur sampai tengah malam, terus bangun makan, tidur makan, begitu aja. Pokoknya benar-benar badan itu tuh capek banget. Tapi selama 2 atau 3 hari setelah gue istirahat full, badan gue seger lagi cuy. Udah kayak wah enak banget. Karena setelah naik gunung itu kan emang fasilitasnya dulu kalau mau itu ada pijitnya, baju dicuciin, semuanya pokoknya serba enak lah kalau mau pi. Ya makanya kenapa harganya itu mahal gitu. Jadi memfasilitasi anak tim-timnya itu untuk ya mereka itu nyaman gitu. Makanya kenapa betah, dan tripnya itu memang harganya mahal. Ya, dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai cuy. Dan mungkin ceritanya cukup sekian. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.